Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, sensus ekonomi 2026 saat ini tengah berlangsung di berbagai daerah, termasuk di kota Palembang. Dalam pelaksanaannya, tentu petugas sensus turun langsung untuk melakukan pendataan kepada para pelaku usaha. Mungkin di antara pendengar ada yang sudah didatangi petugas sensus, ada juga yang masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa saja yang didata? Mengapa pendataan ini penting hingga bagaimana perkembangan pelaksanaannya setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan? Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut pendengar ya, pagi hari ini telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Edi Subeno SEMSI, Kepala BPS Kota Palembang. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Ega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya suaranya belum masuk nih. Boleh didekatkan sedikit Pak Edi? Oke, makasih Mbak Ega. Oke. Ya, selamat bertemu kembali kita Mbak Ega. Iya, selamat bertemu kembali ya Pak ya. Assalamualaikum buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, dan Pak Edi saat ini didampingi juga ya oleh bersama dengan Bapak Marwan SEMM yang merupakan Koordinator Manajemen Lapangan Sensus Ekonomi 2026 Kota Palembang. Selamat pagi Pak Marwan. Selamat pagi Mbak Ega. Pagi kita tetap semangat. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ega. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih sukses lagi. Amin, baik. Dan pendengar ya, tak hanya dari BPS nih, kita juga kedatangan Camat Sako Kota Palembang. Ada Bapak Rahman Hidayat Pane SSTP. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Pak Edi Subeno, Pak Marwan, dan seluruh pendengar. Tetap semangat, pagi yang indah, pagi yang cerah untuk kita semua. Baik, perjalanannya lancar tadi Pak pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Dan pendengar seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan pendengar untuk menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kami informasikan juga bahwa dialog interaktif Palembang Menyapa kita di pagi hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin saya ke Pak Edi terlebih dahulu ya, sebelum kita membahas progres pelaksanaan di lapangan nih Pak. Mungkin masih ada masyarakat yang belum mendapat giliran sensus. Betul. Dan juga mungkin belum tahu ya, apa itu sih sensus ekonomi ini. Bisa dijelaskan lebih dahulu Pak Edi, sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini apa nih dan tujuan utama yang ingin dicapai? Terima kasih Mbak Ega dan Bapak Ibu semua yang mengikuti Pro 1 RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, semoga selalu sehat, bahagia. Oke, baik. Oke, maaf lagi suaranya agak terganggu. Sedikit Mungkin teknis ya, pagi-pagi Pak ya. juga. Ya, mudah-mudahan masih sehat semua nih. Mic-nya juga sehat semua Mbak ini ya. Ya. Makasih Mbak Ega ya, Bapak Ibu semua yang menyaksikan dan mendengarkan Pro 1 RRI, ini luar biasa nih. Jadi difasilitasi oleh RRI kami bisa bersosialisasi lagi Mbak yang masalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu sebetulnya tugas atau amanah yang dibebankan kepada BPS Mbak ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 tentang statistik, di situ diamanahkan 3 sensus, salah satunya adalah sensus ekonomi 2026 ini. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah setiap 10 tahun sekali. Jadi milik BPS sekali lagi Mbak ya. Kita semua, karena datanya nanti juga milik kita semua untuk kebaikan apa perubahan ekonomi yang terjadi selama 10 tahun terakhir dari mulai tahun 2000 yang terjadi ya. Kita 2026 banyak menghasilkan data-data sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita ingin melihat lagi, memotret lagi potensi ekonomi di tahun 2026
yaitu mulai dari nanti pendapatan, pengeluaran, struktur ekonomi di perusahaan, itu akan kita dapatkan data itu, sehingga berbagai pihak akan diharapkan bisa memanfaatkan data itu gitu Mbak. Ya, utamanya pemerintahan, ya kaitannya nanti kebijakan apa yang harus ditempuh, itu harus didasarkan dengan data yang terkini lengkap. Jadi mudah-mudahan sensus ekonomi yang ingin mengetahui struktur ekonomi, ya ini bisa tergambar dengan jelas di tahun 2026. Ya, mungkin itu Mbak ya secara umum saja, nanti kita detailnya kita bahas lebih lanjut gitu Mbak ya, kalau ada waktu Mbak ya. Baik, ini untuk sensus sudah berjalan pendataannya sejak Juni ya Pak Edi ya? Ya, kita mulai dari 15 Juni kemarin. Berarti sudah 2 bulan lebih ya, sekitar 2 bulan pelaksanaan pendataan. Kalau perkembangannya seperti apa nih Pak Edi secara umum saat ini? 1,5 bulan sebetulnya Mbak ya. Kita mulai dari 15 Juni ya. Kita mulai dari Pak Wali Kota, kemarin kita data yang pertama di Kota Palembang. Nah, beliau antusias memberikan jawaban apa adanya. Kita data ya secara langsung ke rumah Pak Wali. Jadi mudah-mudahan ya semuanya dengan contoh pendataan Pak Wali Kota, akhirnya masyarakat juga akan lebih terbuka. Ya, walaupun memang ada beberapa kendala, ya itu biasalah dalam setiap kegiatan, dalam perjuangan, itu bagian dari perjuangan Mbak. Jadi selama 1,5 bulan ini atau 49 hari sebetulnya sudah Mbak ya, 49 hari kita memperoleh yang gambaran yang pendataan progresnya cukup bagus nih. Ini salah satunya Pak Pani ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada kami. Ya, kami hari ini per kemarin ya kita sudah 83,3%. Jadi artinya untuk wilayah kota yang besar ini banyak usahanya, angka 83% itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kita capaian yang ya kalau dibanding nasional dengan kota-kota yang besar ya kita termasuk yang tinggi gitu loh Mbak. Ya, jadi alhamdulillah berkat dukungan kita semua, kesadaran masyarakat memberikan data, pengusaha memberikan data dengan baik, capaian itu sesuatu banget bagi kami itu. Ya alhamdulillah benar Mbak Ega. Baik, apakah ada kecamatan nih Pak yang progres pendataannya sudah sangat baik ya sehingga bisa menjadi contoh juga? Ya Mbak, semuanya ya tergantung tadi Mbak ya. Malu biniat gitu Mbak ya kalau kita itu ya. Jadi kita sudah 83%, yang terbanyak terbesar ada di kota di Sematang Borang itu Mbak. Oh, Sematang Borang. Sudah lebih dari 100% dari target yang diinikan. Ya Pak Pani itu termasuk alhamdulillah termasuk 3 besar ya. Berkat supportnya inilah Saku menjadi ya tergambar dengan baik. Ya mudah-mudahan PR yang menyisakan sekitar 10% yang di Saku. Ya mudah-mudahan nanti berkat bantuan Pak Saku, rumah yang sekarang ada istilahnya yang profilnya bagus gitu loh Mbak ya. Ya artinya orang lapis atas itu biasanya lebih sulit untuk didata. Mudah-mudahan memberikan data, menerima petugas gitu yang jelas Mbak. Menerima petugas dulu, nanti baru kita bisa melakukan pendataan. Kalau istilah BPS ada istilahnya terima petugas, berikan informasi yang sebenarnya, yang tiga rahasianya itu terjamin. Oke. Ya, itu Mbak. Makasih Mbak. Baik, saya izin ke Pak Marwan terlebih dahulu ya untuk Pak Rahman dan Pak Edi ya. Pak Marwan, tentu Bapak menjadi salah satu yang paling dekat dengan aktivitas para petugas nih Pak ya, karena sebagai koordinator lapangan juga. Setelah hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan mendampingi petugas di lapangan, gimana nih Pak kondisi pelaksanaan pendataan yang Bapak rasakan? Oke, terima kasih Mbak Ega. Selama 2 bulan ini sebenarnya sih saya benar kata Pak Edi tadi 1,5 bulan lebih Mbak ya. Jadi kondisi yang kami rasakan pada saat pelaksanaan lapangan ini terus terang itu begitu banyak dinamika di lapangan, terutama yang dihadapi oleh petugas pendata lapangan, pengawas lapangan, baik juga tim task force dari BPS. Mulai dari responden yang susah ditemui, itu pun terjadi juga Mbak, pelaku usaha yang enggan untuk didata, bahkan ada juga penolakan dari responden karena kekhawatiran mereka data yang diberikan akan disalahgunakan. Tapi ketakutan nantinya juga data akan dipakai untuk pajak dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga pelaksanakan sensus ekonomi 2026 kali ini penuh tantangan, sehingga kami harus terus dapat memberikan
solusi kepada petugas serta juga memotivasi teman-teman petugas lapangan agar sensus ekonomi 2026 ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, gitu Mbak. Baik, tapi mungkin masih ada case ya Pak ya, kasus di mana masyarakat ini masih tidak mau menerima petugas sensus nih. Kalau membangun komunikasinya seperti apa nih Pak? Kalau yang bekerja di lapangan ya, yang mungkin merasakan langsung. Ya, oke, benar Mbak. Jadi secara case untuk mereka, untuk responden tadi Pak, jadi kami ini sudah optimis. Petugas yang di lapangan itu telah melakukan segala daya upaya pada saat pendataan ini, dan juga kami juga berharap kepada seluruh masyarakat yang mungkin untuk sulit ditemui ini, nanti kami dapat membangun koordinasi baik dengan aparat setempat, yaitu yang jelas itu melalui ketua-ketua RT itu Mbak, untuk melaksanakan pendataan di lapangan, khususnya untuk daerah-daerah yang butuh memang pendampingan langsung dari aparat setempat, begitu. Baik, tapi belakangan ini juga ya Pak Marwan ya, masyarakat juga cukup waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas. Bagaimana nih Pak, masyarakat bisa memastikan bahwa petugas yang datang ini benar-benar petugas resmi dari BPS? Oke, benar Pak. Jadi masyarakat itu dapat memastikan bahwa petugas yang melakukan pendataan itu benar-benar petugas resmi dari BPS. Yang pertama, masyarakat dapat meminta kepada petugas untuk menunjukkan surat tugas. Surat tugas mereka yang jelas itu surat tugas yang telah dikeluarkan resmi oleh kantor BPS Kota Palembang, dan disertai juga lampiran berupa visum dari ketua RT setempat ataupun dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang petugas ini telah melapor ke aparat setempat untuk melaksanakan sensus di wilayah tersebut. Dan juga petugas juga telah kami lengkapi dengan rompi. Oh, ada atribut ya? Ada atributnya berupa rompi sensus ekonomi 2026 seperti yang kami pakai ini, dan juga ada name tag yang dipakai oleh petugas, di mana name tag itu dapat di-scan oleh responden dan itu akan menampilkan nama dan juga NIK petugas tersebut, Mbak. Oke, gitu. Baik. Saya izin ke Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi 2026 ini ya, bagaimana pemerintah dari Kecamatan Sako nih mendukung pelaksanaan sensus ekonomi selama 1,5 bulan ini, Pak Rahman? Baik, terima kasih Mbak Ega. Jadi untuk bentuk dukungan kita untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, benar yang disampaikan Pak Edi tadi selaku Kepala BPS, memang awal mulanya itu tanggal 15 Mei Pak ya. Tapi 1 bulan sebelum itu, pemerintah wilayah, artinya camat dan lurah itu sudah mulai bergerak untuk mensosialisasikan, dan juga ada keterlibatan juga dalam perekrutan PPL dan PML. Dan kegiatan kami proaktif untuk mendukung ini karena ini sudah menjadi program nasional ya, dengan tujuan untuk memvalidkan data ekonomi yang ada bukan hanya untuk di Kecamatan Sako tapi juga untuk di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Tentu peran serta dari unsur kewilayahan baik itu dari tingkatan camat, lurah, RT, RW tetap terlibat. Intinya memang karena ini kegiatan nasional, gaungnya ini harus kita benar-benar sampaikan kepada masyarakat yang menjadi objek responden atas kegiatan sensus ini. Tadi disampaikan juga oleh Pak Edi, Pak Marwan, ada memang beberapa kendala, dan syukur alhamdulillah kita khususnya di Kecamatan Sako ini masuk peringkat 3 terbesar ya untuk capaian hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Capaian kita tadi 90% Pak ya. Mungkin sisa 10% lagi. Memang dinamika yang berkembang di lapangan itu sering menjadi kendala. Artinya khusus Kecamatan Sako wilayah pemukimannya padat, banyak, dengan heterogenitas penduduk. Tingkat profesinya mungkin di rumah hanya malam saja, selebihnya mereka banyak aktivitas bekerja. Peran daripada unsur kewilayahan, dalam hal ini RT, Ketua RW juga, tokoh masyarakat, di samping memang petugas PPL datang langsung, tetap kita rangkul Mbak. Dan ini menjadi perhatian kami. Kami sudah sampaikan kepada para lurah dan para ketua RT,
tolong dibantu petugas PPL ini ketika ada kendala sulit untuk mendatangi atau mengunjungi rumah warga atau responden yang belum disensus dalam rangka kaitannya sensus ekonomi tahun 2026. Mungkin demikian. Baik, kalau bentuk sosialisasi ini Pak yang dilakukan Kecamatan Sako kepada kegiatan ini kepada masyarakat dan pelaku usaha itu seperti apa nih Pak Rahman? Ya, jadi sosialisasi kita pertama sebagaimana kita gunakan juga teknologi yang sudah berkembang lah ya. Iya. Media sosial tetap kita laksanakan melalui WhatsApp, melalui Instagram juga, dan TikTok semua. Di samping juga pada saat berkunjung ke lokasi-lokasi atau ke lapangan, kami selaku camat beserta lurah ada momen-momen tertentu juga mungkin di tingkat kelurahan, ada rapat-rapat kelurahan, kami selalu sampaikan ini kepada para ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat setempat juga di kelurahan itu. Bahkan kalau ketemu pun seperti kemarin itu pada saat kita ada kegiatan penertiban PKL, karena ini juga objek ya para pedagang ini di Pasar Sako. Ya, beberapa kami tanyakan kepada para pedagang itu, "Ibu, Bapak itu sudah disensus belum sama petugas sensus ekonomi?" gitu kan. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum gitu kan. Dan rata-rata yang ada di wilayah Kecamatan Sako semuanya sudah. Hanya memang mungkin yang belum itu ya yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Sako, begitu Pak Edi ya. Iya. Karena memang ya karena wilayah kita Kecamatan Sako ini terbuka ya dengan mobilitas dan dinamika yang cukup tinggi, tentu juga ada penduduk dari wilayah kecamatan lain yang memang bekerja atau berusaha di wilayah Kecamatan Sako. Alhamdulillah sejauh ini Mbak, ya media sosial kita manfaatkan untuk menghimbau, menyampaikan informasi terkait sensus, pelaksanaan sensus ekonomi ini kepada warga masyarakat kita. Baik, jadi sosialisasinya baik secara media sosial maupun Betul. secara langsung ya Pak Betul. Rahman ya. Baik, saya kembali ke Pak Edi nih. Tadi Iya. kita sudah sempat menyebut ya Pak ya, Sematang Borang dan Sako ini termasuk yang progresnya baik ya. Nah, kalau sebaliknya nih Pak Edi, adakah wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus? Apa nih Pak penyebabnya? Ya Mbak, ya ekonomi itu tidak semudah itu mengumpulkan ya Mbak ya. Tentunya harus dengan berbagai teori, strategi, inovasi supaya warga itu bisa didata. Kalau saya sebutkan kecamatan mana yang rendah, kayaknya tidak elok Mbak ya. Nanti kita seolah-olah menilai kinerja kecamatan, padahal beliau-beliau di sana itu dengan pontang-panting sudah membantu segala sosialisasi ya segala macam. Yang jelas semua kecamatan dibilang dengan rata-rata 83, ada yang tinggi, semuanya on the track Mbak ya. Ya, kita punya target, mereka sudah selesai sesuai dengan kita targetkan petugas-petugas di wilayah itu. Rendah bukan berarti di bawah tidak selesai, tapi rendahnya itu dibanding kecamatan Sako mungkin masih di bawahnya gitu. Iya. Tapi alhamdulillah beliau-beliau sudah membantu kita sehingga apa yang kita lakukan mendapat support yang luar biasa. Ya memang kita masih meninggalkan PR sekitar kurang lebih 17% Mbak ya yang belum didata di Kota Palembang, tapi kita bukan ngejar 17%-nya yang menjadi pertanyaan, yang menjadi PR kami. Jangan sampai usaha yang ada di Kota Palembang itu lewat Caca. Jadi terus yang sudah selesai kayak misalkan Sematang Borang udah 117% gitu kan dari target ya, itu bukan berarti mereka selesai. Iya. Sudah finish, bukan. 117 kan dihitung dari jumlah warga dengan jumlah usaha yang kita namanya kan prelis gitu Mbak ya. Jadi prelis itu menjadi target intinya minimum harus kayak gitu. Jangan sampai pedagang yang di Sako tadi kayak itu nggak terdata. Karena kita ada pendekatan usaha dengan pendekatan rumah tangga Mbak ya. Jadi kalau usahanya itu tidak tetap ya, misalkan pedagang tekwan mangkal di situ, kemudian sebenarnya bukan warga di Sako, ya mungkin nggak ditata di pasar, tapi data di rumah tangganya. Tempat tinggal. Ya tempat tinggal. Kalau didata di rumah tangganya ya, jadi alhamdulillah terima kasih kepada Pak Camat Kota Palembang ini dukungannya mensupport kami
mudah-mudahan kami sudah on the track ya, sudah capaiannya sudah dari target dari yang telah ditetapkan. Itu Mbak ya. Baik, Pak Edi, kalau dari hasil sementara yang sudah masuk ya Pak Edi ya, apakah sudah mulai terlihat nih gambaran mengenai kondisi dunia usaha di Kota Palembang? Iya Mbak, kita walaupun belum 100% ya, terlihat Mbak, nampak bahwa memang perdagangan itu masih mendominasi ya. Tapi yang paling membanggakan kami bisa mencatat, mendata informasi-informasi yang sekarang lagi ini nih. Digital ekonomi itu kan salah satu tujuan kita. Kita banyak menemukan rumah tangga itu rupanya banyak ekonomi yang digital Mbak. Yang kata orang iklan-iklan nggak ada kerja tapi duitnya banyak, apa itu karena tuyul? Bukan Pak itu ya. Jadi itu karena ada di rumah tangga itu yang melakukan apa istilah sekarang e-commerce gitu perdagangan online segala macam itu kami temukan banyak di Kota Palembang. Ya mudah-mudahan nanti akan tercermin dari kita tunggu hasilnya Mbak nanti. Mungkin nggak bisa secepat itu kita publish ya. Kita belum berani juga membocorkan, nanti masih banyak kita, dan nanti habis ini juga kita harus menyisir lagi Mbak. Takutnya ada yang terlewat, kemudian kualitas kita harus utamakan gitu Mbak. Makasih Mbak. Baik, dan pendengar kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung. Silakan melalui line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kami tunggu partisipasi Anda ya pendengar ya, atau juga bisa melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon terlebih dahulu ya. Langsung saja kita sapa, selamat pagi. Iya, pagi Mbak. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Syira dari Kenten Mbak. Syira di Kenten. Iya benar. Silakan. Oke, saya mau tanya nih Mbak, orang tua saya kan kemarin udah didatangi sama petugas dan didata untuk sensus ekonomi 2026 di rumah. Nah, saya sendiri udah kerja dan udah punya usaha kuliner online kecil-kecilan yang lumayan menghasilkan. Apakah saya juga harus didata secara terpisah atau sudah otomatis masuk dalam pendataan keluarga? Terus usaha online seperti yang saya jalankan itu juga termasuk yang didata di sensus ekonomi 2026 nggak Mbak? Oke, baik, itu saja Mbak Syira. Iya, cukup itu saja. Baik, silakan mungkin Pak Edi ingin ditanggapi. Siap Mbak Sera tadi ya. Mbak Syira. Kalau Mbak Syira suaranya itu halus, kayaknya orangnya juga cantik kayaknya ini Mbak ya. Ya, makasih Mbak Sera. Apapun yang dilakukan oleh warga ya akan kita data baik online maupun tidak, dan kita tidak melihat kalau sudah dicacah kepala rumah tangganya, yang anggota rumah tangga punya usaha nggak dicacah, tidak Pak. Kita makanya setiap kita datang kita tanya, dan misalkan Edi Subeno itu kan Mbak ya, ada 4 anggota rumah tangga, Edi Subeno, istri, anak ya kalau Edi Subeno ditanya tidak ada kegiatan, bukan berarti stop. Ya, nanya istrinya ada nggak kegiatan, anaknya ada nggak, ya. Kemudian anak yang kedua ada apa tidak. Jadi semua usaha baik online maupun tidak online itu harus kita data. Jadi kalau Mbak Sera nanti belum kita data, lapor Mbak ke kami Mbak. Nanti kalau perlu saya datang langsung Mbak nanti ke tempat Mbak Sera sambil ngopi di tempat Pak Pane nanti kan, ya karena di Kenten kan. Iya. Ya Mbak Sera, semua usaha baik itu dilakukan secara online maupun tidak dalam satu rumah tangga. Ya harapan kami nanti penyisiran yang kami lakukan akan menangkap yang gitu Pak Pane. Ya menangkap usaha yang belum terdata itu. Ya kami nggak yakin Mbak sekarang data yang diperoleh teman-teman di lapangan. Terus terang Mbak, saya tidak kurang yakin, makanya kami menerjunkan tim melakukan penyisiran ulang. Nah, takutnya kayak kasus Mbak Sera ini ada lagi gitu loh Mbak. Jadi ya, kurang yakin walaupun 83,3%, saya kurang yakin itu sudah mengcover seluruh usaha yang ada di Kota Palembang. Ya, Oke, gitu, baik. Itu dia tadi ya tanggapan untuk pertanyaan Mbak Sira di Kenten. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan saya Lia dari Lorok Pak Jo Bu. Lia di Lorok Pak Jo. Silakan Mbak Lia. Ya, saya ingin bertanya dengan Kepala BPS. Oh, siap. Bang Bu.
tetangga saya ini kemarin cerita, dia itu desilnya naik katanya dari awalnya desil 2 jadi desil 5. Itu gimana ya Bu ya? Apakah ada hubungannya dengan sensus ekonomi ini? Itu saja Mbak Lia? Iya, itu saja Bu. Baik, terima kasih Mbak Lia ya. Terima kasih banyak Bu. Baik. Silakan Pak Edi, Ya, pertanyaan Mbak untuk Lia, Kepala itu BPS. informasi yang bagus buat kami nih Mbak. Sekalian ini menjelaskan ke Pak Pani ya, sekarang teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang menyaksikan Pro R1 ini. Begini Mbak, kita dalam sensus ekonomi itu kan namanya mencacah ekonomi ya, ada ekonomi pertaniannya ya, yang punya usaha di pertanian nanti kita data juga. Kemudian yang ekonomi yang berbentuk usaha kita data. Kemudian ekonomi keluarga satunya lagi Pak, kita data. Yang banyak beranggapan bahwa hasil pendataan ini akan merubah desil gitu Mbak. Jangan mau didata oleh BPS karena nanti desilnya berubah. Karena yang terjadi di masyarakat sekarang desil itu sudah berubah gitu Mbak. Ada yang turun, ada yang naik. Jadi itu sebetulnya bukan dari hasil sensus ekonomi Pak Pani. Data yang beredar sekarang itu data kondisi bulan Juli. Ya, bulan Juli tahun 2026 itu kegiatannya sebelum bulan Juni. Ya, sudah 3 versi, 1 Januari, April dan Juli. Jadi kegiatan selama April sama bulan Juli itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, Mbak. Iya. Misalkan petugas BKH mengupdate PBI. Betul. Ya, mengupdate PBI itu akan merubah data sehingga ditampilkan di bulan Juli. Kalau tidak ada kegiatan pemutakhiran, kita tidak akan merubah data itu. Jadi ada yang melalui pengupdate PBI, ada yang melakukan update mandiri, Mbak. Iya. Karena DTSen itu bisa diupdate mandiri, Pak Pani. Jadi masyarakat bisa langsung mengupdate. Atau kalau nggak bisa mengupdate, silahkan datang ke BPS ya untuk melakukan pemutakhiran data. Tapi pemutakhiran yang dilakukan belum tentu merubah loh, Mbak ya. Kita karena akan memotret usaha yang ekonomi yang di keluarga itu. Asal yang penting rumah tangga itu menjawab dengan jujur. Jadi sekali lagi sensus ekonomi itu tidak merubah desil yang sekarang beredar, Mbak. Paling cepat hasil SE ini akan dirilis di Januari 2027. Jadi kondisi ekonomi keluarga itu bukan dari hasil sensus ekonomi. Iya. Berarti masih lama, masih perlu pengkajian Pak Pani. Jadi apa yang diperoleh data dari lapangan masih perlu penelitian lagi. Kita harus menyelesaikan anomali-anomali, ribuan Pak anomali itu yang ada di Kota Palembang. Ya, itu harus kita selesaikan. Kemudian dari pengolahan, pengajian dengan para pakar di pusat. Ya, kita punya dewan pakar Mbak di pusat untuk menentukan variabel apa yang akan menentukan peringkat tadi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, SE tidak merubah yang sekarang beredar. Jadi mungkin wacananya nanti setelah dibagikan data ini ke masyarakat, masyarakat juga boleh langsung mengupdate. Ya, kita fasilitasi dengan update mandiri nanti. Ya, mungkin itu Mbak Lia ya, jangan khawatir. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada gosip kayak gitu, jangan takutlah. Jangan takut, kita rahasiakan. Sekata Pak Marwan tadi, kita data dijamin oleh undang-undang, data tidak bocor, data tidak ada kaitannya dengan pajak. Keperluan BPS untuk keperluan statistik. Dan BPS akan memberikan yang selalu pasti data yang berkualitas. Ya, sekali lagi jangan takut, yang isu-isu kayak gitu harus kita hilangkan Pak Pani ya. Betul. Data yang sekarang beredar Mbak Eka, jadi agak panjang nih Pak Pani, izin Pak Pani. Silakan Pak. Ya, data yang beredar itu istilahnya sekarang DTSen Mbak ya. Itu Data belum tunggal. sempurna Mbak, data tunggal sosial ekonomi nasional belum sempurna. Secara nasional baru 35% yang diupdate. Jadi inilah saatnya Pak, di momen SE ini, ayo berikan data sebenarnya masyarakat agar data itu terupdate selama 100%. Seluruhnya Validitasnya, seluruhnya akan terupdate 100%. Jadi variabel-variabel untuk menentukan desil tadi itu namanya akan terupdate juga. Ya, baru 35%, Mbak. Kita belum berani 2026. Mungkin itu
Kecamatan Sako sendiri gimana nih Pak Pani? Ada nggak tanggapan dari masyarakat juga atau keluhan-keluhan yang tentang desil tadi ataupun tentang pajak ya saat didatangi oleh petugas sensus? Baik, jadi seperti yang disampaikan tadi, memang ya dinamikanya pelaksanaan sensus atau namanya program pemerintah pasti adalah. Ada yang meragukan, ada yang 100% bisa mengerti dan menerima kehadiran petugas. Ada yang langsung memang bertanya kepada kami, Pak Camat, ini memang ada kegiatan apa ya? Kami didata, padahal benar tadi disampaikan petugas PPL dari BPS sudah turun pakai atribut lengkap, pakai rompi gitu kan, dibekali surat tugas, tapi masih ada saja warga yang memang ragu, ya kan, dengan kedatangan kawan-kawan PPL ini ke rumah-rumah untuk mendata yang kaitannya dengan sensus ekonomi. Kekhawatiran warga ini takut seperti yang disampaikan Pak Kepala BPS tadi, waduh Pak, nanti usaha saya pajaknya akan bertambah, akan kenaikan gitu kan, terus akan berubah desil secara ekonomi, pendapatan juga terdata di situ, apa jenis usaha segala macam. Jawaban yang kami sampaikan, ada beberapa warga bertanya seperti itu, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, jangan khawatir tentang itu. Karena ini data sifatnya kerahasiaan. Tentulah instansi terkait, dalam hal ini BPS, akan menjaga ini, gitu kan. Ini hanya sebagai alat ukur untuk validasi data ekonomi kita, khususnya dalam wilayah Kecamatan Sako dan secara nasional umumnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Pak Edi, Pak Rahman dan juga Pak Marwan, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih guys sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Lapar nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak. UMKM, beneran enak gak? Bersih gak? Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. .4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Dengan tema yang kami hadirkan yaitu Sensus Ekonomi 2026, tantangan dan progres pendataan di Palembang. Dan kita sudah terima beberapa pertanyaan juga ya Pak Edi ya, Pak Rahman dan Pak Marwan melalui WhatsApp maupun melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Kita bacakan dulu dari WhatsApp pertanyaan pertama dari Suryati di Pemulutan. Berapa lama proses wawancara atau pendataan berlangsung untuk setiap rumah tangga atau pelaku usaha, dan dokumen atau data apa aja yang sebaiknya sudah disiapkan warga agar prosesnya cepat? Mungkin Pak Marwan nih yang bisa menanggapi, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Ega. Tadi dari Ibu Suryati, Suryati ya di Pemulutan, Oganilir berarti. Oke, terima kasih Bu Suryati atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan bahwa kira-kira berapa lama proses pendataan ini baik di rumah tangga ataupun di tempat usaha. Oke gitu Mbak. Oke, untuk di rumah tangga proses pendataan ini bisa berlangsung mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu tergantung dari berapa banyak anggota rumah tangganya gitu Mbak. Jadi kalau cuma 1 orang yang tinggal di situ ataupun 2 orang itu mungkin memakan waktu lebih kurang 30 menit itu dengan ini apabila dokumen-dokumen seperti KK dan NIK-nya itu ada di responden tersebut, bisa langsung dikonfirmasi. Oke, dan untuk pelaku usaha itu pendataannya juga bisa berlangsung antara 30 menit sampai 1 jam. Itu tergantung dari data-data yang ada pada pihak perusahaan tersebut. Tapi biasanya data yang diperlukan di dalam pendataan sensus ekonomi khususnya pada pelaku usaha itu selain data-data sifatnya itu data identitas perusahaan, nama perusahaan, NIB-nya juga penanggung jawab perusahaan beserta NIK-nya juga akan kita tanyakan. Juga di situ juga ada pertanyaan mengenai omset, pendapatan, pengeluaran, dan juga ada juga mengenai aset. Nah, itulah mungkin data yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku usaha sebelum nantinya petugas akan melakukan pendataan di lapangan. Nah, itu prosesnya itu dinamis itu Mbak, proses pelaksanaan pendataan di lapangan. Semakin datanya sudah ada dan responden cepat responnya juga, itu pendataan akan berlangsung tidak begitu lama dan juga kita dapat pastikan bahwa data yang dihasilkan nantinya itu merupakan data yang baik dan akurat. Begitu, Mbak. Baik, kalau sistem pendataan di lapangan apakah sudah menggunakan sistem digital atau aplikasi atau masih menggunakan kuesioner nih, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ega. Jadi untuk pelaksanaan di lapangan itu kita sudah menggunakan aplikasi. BPS menggunakan aplikasi yang namanya Fasi. Nah, melalui aplikasi itulah petugas melaksanakan pendataan kepada rumah tangga maupun kepada pelaku usaha. Namun untuk perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan besar itu biasanya mereka tidak dapat memberikan jawaban langsung. Dan itu tergantung dari mereka, bisa kita langsung melakukan pendataan atau janji di hari berikutnya, atau juga kita bisa memberikan mereka link berupa KEWI untuk mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri. Begitu Mbak. Jadi ada pilihan untuk mengisi self enumeration gitu ya? Self enumeration, benar. Oke, baik. Dan mungkin saya bacakan pertanyaan juga dari Tirta di Kenten Permai. Bagi warga yang sangat sibuk bekerja di luar rumah saat jam kerja petugas, gimana solusi atau jadwal ulang yang disiapkan agar usaha atau rumahnya tetap dapat terdata? Mungkin Pak Rahman Pane bisa dijawab nih Pak pertanyaannya. Baik. Mungkin untuk apa tadi? Untuk masyarakat yang sibuk bekerja nih di luar. Yang sibuk bekerja. Nah, ini memang kendala di lapangan gitu ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada solusi kita. Mungkin pada saat dia jam kerja meninggalkan rumah, ya kita tahu pagi keluar kerja, terkadang pulang malam bahkan sore. Petugas itu atas inisiatif sendiri, terkadang koordinasi juga dengan lurah, dengan aparat RT, minta dibantu juga untuk mendampingi. Itu datangnya biasanya selepas sholat maghrib atau isya, jadi agak malam dia. Di atas pukul 19, petugas datang lagi mengulang ke rumah warga masyarakat ini yang menjadi responden ini untuk ditanya.
Kendalanya memang ya di sini kami sering menghimbau, tolong kerjasama dari warga masyarakat. Jangan kunci pintu lah, ya kan? Petugas PPL, BPS datang baik-baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, gitu kan? Jangan seolah-olah warga ini tidak menerima, terkesan tertutup, tidak mau memberikan data, tidak mau kooperatif bekerja sama. Ini yang menjadi kendala. Kami terus menyampaikan ini, bahkan di setiap kesempatan selalu kami push ketua RT, ketua RW, tolong disampaikan kepada warganya. Dan aktifnya lagi, syukur alhamdulillah, kawan-kawan PPL ini ya kadang sering curhat Pak Kepala BPS, Pak Edi ya. Pak Camat, kami susah sekali data di komplek itu gitu kan. Dengan Bu Lurah juga sudah kami sampaikan, atau dengan Pak Lurah juga. Oke, solusinya Bapak Ibu Lurah, tolong di-handle ini, ya kan? Sampaikan kepada RT-nya, tolong dampingin petugas ini. Itu solusi dari kita. Dan alhamdulillah itu efektif berjalan baik. Oke, baik. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo. Pro 1, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus ya. Baik, silakan untuk Anda dicoba kembali di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Edi. Apakah hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya bisa diakses oleh publik atau masyarakat umum sebagai bahan riset ataupun analisis peluang usaha di Palembang nih Pak? Oh ya Mbak Eka, memang kita tugasnya adalah menyediakan data yang berkualitas Mbak ya. Jadi data ini bukan untuk BPS saja, siapapun bisa menggunakan, karena ujung-ujungnya kan nanti pinginnya balik ke masyarakat Mbak ya. Semuanya bisa, ini mahasiswa utamanya ya nanti kalau menyusun tesis atau disertasi yang sampai S3 itu bisa menggunakan data sensus. Cuma belum dirilis di tahun 2026 nih Pak ya, karena pelaksanaannya belum selesai. Mungkin di awal tahun 2027 mungkin bisa kita expose. Kemudian untuk pemerintah juga mereka kan pengen melihat ekonomi aku ini cak mana ya sebetulnya sekarang dibanding 10 tahun yang lalu. Apa memang benar yang katanya banyak online? Nah, ya benar atau tidak? Jadi pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat. Kemudian bagi para pengusaha tentunya juga pengen melihat kan, tidak semua pengusaha pengen stagnan kan Mbak ya, ingin yang lebih maju, ya lebih tinggi lagi usahanya. Jadi dia bisa membaca usaha yang lain. Kalau perusahaan catering, aku ini perlu pangsa pasar di mana? Oh banyak hotel misalkan di Palembang, banyak apa segala macam. Dia bisa mengembangkan itu, bisa mencari terobosan-terobosan. Jangan khawatir, data ini akan nanti kita kembalikan ya kepada pemerintah daerah ya untuk digunakan dan nanti pasti dirilis secara resmi oleh BPS, Mbak. Baik, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi Pro 1. Ya, selamat pagi Mbak Ega. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ini sama Eliana Mbak Ega. Eli di Hati Mbak Ega. Eliana di Gandus ya Mbak Eli ya? Ya Mbak Ega. Oke, silakan Mbak Eli. Ya, saya cuma mau tanya ini kepada bapak-bapaknya di situ ya. Tujuan sensus ekonomi itu buat apa? Dan saya merasa sejak saya berkeluarga sering kali di sensus-sensus kayak gitu. Tapi kayaknya belum ada bukti dari sensus itu Mbak Ega. Oke, itu saja Mbak Eli. Segitu saja, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Mbak Ega. Baik, selamat pagi. Terima kasih ya Mbak Eli di Gandus nih. Gimana nih? Silakan Pak Edi. Oke, makasih Mbak Eliana ya. Memang terasa terkadang ya kita merasakan itu tidak secara langsung Mbak ya. Ya, misalkan gini ya Mbak, kita ilustrasi ya. Kita kerja ini untuk apa sih? Nyari rezeki untuk apa? Untuk keluarga. Kita sendiri yang kerja tidak merasakan, tapi sebetulnya dinikmati oleh anak kita gitu loh ya. Bisa sekolah, bisa itu segala macam kan jerih payahnya. Ya kita laki-laki sebagai kepala keluarga ya mencari rezeki gitu Mbak. Ibarat juga sensus ekonomi nih Mbak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu memang semuanya dalam bentuk kebijakan ya. Ya, kebijakan itu dasarnya dari mana? Dari data. Ya. Misalkan yang lagi heboh misalkan apa
ojek online pajaknya diturunkan gitu kan, apa namanya istilahnya diturunkan dari sekian menjadi sekian gitu kan. Itu semuanya dari mana? Dari data. Sumbernya dari mana? Ya dari Bu Eliana tadi memberikan data yang baik, yang benar. Kebijakan apalagi misalkan dipermudah izin berusaha karena banyak. Ya mungkin itu bagian dari data yang Mbak Eliana tadi sampaikan. Ya, ayo kita berpartisipasi supaya kebijakan pemerintah yang akan dilakukan tidak salah sasaran. Ya, mungkin digandus perlu apa gitu kan sumbernya dari data semua, coba ya. Ya, memang terkadang kita secara langsung tidak langsung kita rasakan, tapi insya Allah lah masyarakat di sekitar Mbak Eliana itu akan merasakan, para anak-anak kita yang kuliah juga akan merasakan lulus dengan cepat. Itu kan kalau BPS hanya memberikan data, bantuan-bantuan itu dikelola oleh pemerintah daerah, itu sumbernya juga dari data-data yang kita sajikan. Ya, mungkin itu. Baik. Ini ada pertanyaan juga melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang dari @Junida Joker. Pagi Pak, mau tanya, saya kan sudah disensus. Kemarin saya ditanya sampai ke kekayaan emas, hutang, lain-lain, itu benar nggak sih? Terus kita nggak dapat hasil pendataan, cuman stiker aja yang ditempel di rumah. Mungkin Pak Marwan bisa menanggapi. Oke, terima kasih Mbak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Itu jadi ditanyakan, ini ditanya kekayaan emas dan lain sebagainya. Ya, itu untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat kita Mbak. Sejauh mana taraf kesejahteraan masyarakat kita kan itu tadi. Jadi data-data yang dikumpulkan itu murni memang untuk kebijakan pemerintah di dalam membangun ekonomi Indonesia itu tadi Mbak. Terus tadi yang dirasakan langsung tadi Mbak ya? Iya, dia kita nggak dapat hasil pendataan, ya, cuma memang. stiker aja. Oke, benar. Stiker itu menandakan bahwa bangunan atau yang tinggal di situ telah dilakukan pendataan. Itu tadi stikernya. Memang masyarakat tidak diberikan door prize atau tidak diberikan feedback apapun, tidak. Ya, Pak, ya? Tidak Mbak, tapi gratis gitu. Iya benar. Tapi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh masyarakat merupakan satu bentuk ibadah Mbak. Ibadah ataupun insya Allah pahala bagi mereka semua, untuk yang semuanya ini diperuntukkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita juga Mbak. Melalui data kita membangun ekonomi Indonesia menuju yang lebih baik. Bisa dibayangkan pembangunan tanpa adanya data itu akan kemana-mana, dan saya yakin tidak akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Itu tadi Mbak. Jadi begitu pentingnya data yang dihasilkan, dan semoga masyarakat dapat memahami akan pentingnya arti data bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Baik, ini juga ada apresiasi nih untuk Pak Camat nih. Terima kasih untuk Pak Camat Sako telah menginstruksikan kepada Lurah dan Ketua RT untuk membantu semaksimal mungkin untuk pelaksanaan dan mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 dari @Sandi Sobri 636. Baik, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Iman di 4 Lawang. Iman di 4 Lawang, silakan Pak Iman. Selamat pagi Nada Sumber. Selamat pagi Pak. Pak, ini saya tanyakan ini ya, apa itu yang sensus ini kok ditanyakan semua itu apa maksudnya Pak? Apa maksudnya sensus ditanyakan semua itu seperti apa Pak Iman? Ya tanyanya itu kan apa ekonomi, pengeluaran, pemasukan, itu teriak apa tuh yang namanya pakai KB, pakai spiril itu ditanyakan semua itu apa maksudnya ya? Oke, mungkin di Susenas mungkin itu. Oke, baik. Pak Marwan sudah bisa tangkap ya pertanyaannya ya Pak Marwan? Iya. Yang kedua ini ada juga nih. Iya. Ada oknum yang mengatakan sensus itu yang palsu. Itu ada apa itu? Oke, baik. Ya. Itu saja Pak Iman? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Marwan nih bisa ditanggap ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi kami menangkap tadi bahwa pertanyaan Pak Iman dari 4 Lawang. Iya. Alhamdulillah jauh Pak, siaran kita sampai ke sana juga. Oke, terima kasih Pak. Tapi kalau sensus kata Bapak tadi, itu kalau mungkin dia menanyakan detail itu, kalau tidak salah kami dengar tadi mengenai KB itu ya. Alat-alat KB itu kalau semuanya ditanyakan. Nah itu mungkin ada survei dari BPS juga Pak yang namanya
survei sosial ekonomi nasional. Nah itu memang itu bukan sensus tapi survei yang dilakukan BPS itu dalam setahun itu ada 2 kali ya. Kalau survei survei sosial ekonomi nasional memang itu ditanyakan secara mendetil kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana keadaan baik ekonomi, sosial, budaya seluruh masyarakat yang terkena sampel itu sendiri. Tapi kalau untuk sensus ekonomi itu tidak mendetil sampai ke alat kontrasepsi tadi Mbak yang ditanyakan, tidak begitu. Terus yang kedua juga ada berita menanyakan bahwa banyak petugas-petugas yang bukan petugas resmi. Iya, ada oknum-oknum palsu. Itu memang sudah kami dengar. Jadi sekali lagi kami himbau ya Pak Camat juga ya bahwa petugas sensus kita itu sensus ekonomi 2026 ini telah kami jelaskan di depan tadi Bapak bahwa petugas ini secara resmi merupakan petugas BPS yang kita bekali, baik itu melalui surat tugas dan juga ada pengesahan stempel dari kelurahan ataupun dari RT setempat, dan juga mereka memakai name tag yang dapat di-scan oleh masyarakat dan itu akan menampilkan nama dan juga NIK mereka dan juga dilengkapi juga dengan rompi resmi. Nah untuk itu kepada masyarakat kalaupun ragu mungkin dapat menghubungi call center dari BPS kabupaten kota masing-masing begitu Mbak. Ataupun dapat menghubungi ketua RT setempat. Karena jelas ketua RT itu harus wajib didatangi petugas sebelum mereka melaksanakan pendataan di lapangan, dan juga banyak inisiasi dari ketua RT memoto mereka terlebih dahulu dan menyebarkannya melalui WA group di RT setempat gitu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari @Aurora-Nur 1603. Pak, di Sako kan sekarang banyak usaha rumahan, jualan online, sama UMKM kecil. Kalau usaha seperti itu wajib didata juga nggak? Soalnya banyak yang bingung, usahanya belum punya izin. Gimana tuh Pak Pani? Ya, baik. Jadi sesuai dengan esensi dan tujuannya tadi, terlepas dia atau jenis usahanya itu sudah memiliki izin atau belum berizin, ya tetap itu menjadi target ya untuk dilakukan pendataan atau sensus. Kami akui memang saat ini Sako ini menjadi primadona, salah satu kecamatan yang ada di Kota Palembang yang memang pertumbuhan ekonominya secara kewilayahan memang meningkat. Jadi bertumbuh. Usaha-usaha online itu banyak memang di Sako, baik dari segi kuliner, usaha-usaha belanja pakaian dan seterusnya banyak jenis. Tapi memang secara regulasi juga kita ini kan masih belum mengarah ke situ, terutama yang menyangkut perizinan usaha untuk online ya Pak Edi ya. Tapi memang ini menjadi objek pendataan juga. Saya rasa demikian. Jadi ya tidak usah khawatir lah bagi warga masyarakat kita khususnya yang ada di Kecamatan Sako yang memiliki usaha online, entah itu usaha kuliner yang memang tidak membuka toko atau store tertentu gitu kan, dijual secara online, media sosial. Silahkan berikan data yang detail, yang lebih lengkap sebaik-baiknya. Bisa jadi nanti data yang diberikan oleh para pelaku usaha ini benar kata Pak Edi tadi, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di kewilayahan. Dan melalui sensus ini juga harapan kami yang tadinya usaha-usaha online ini tidak terlacak Pak Endi, gitu kan? Karena ya kita kan nggak tahu mereka sosialisasinya hanya di media sosial, tidak terpampang media sosialisasi atau apa itu semacam pemberitahuan bahwa ada usaha. Ini juga menjadi informasi tersendiri atau menjadi data bagi kami pemerintah wilayah, camat dan lurah terkait keberadaan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat ini. Demikian mungkin. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Rani Hanifa. Kalau sudah disensus tapi ternyata jumlah pengeluaran ada yang belum terhitung, bisa hubungi petugas sensusnya lagi tidak untuk diubah? Bagaimana tuh Pak Edi, silakan. Waduh, itu alhamdulillah ini bertemu dengan responden yang jujur ya Pak. Jadi apapun keluhan responden selalu kami fasilitasi Mbak ya. Jadi kalau ada yang informasinya kurang pas, mau diupdate lagi, nanti petugas akan datang lagi Mbak. Ya, jadi akan datang dengan informasi yang baru. Kita masih ada waktu sampai dengan 31 Agustus nih Mbak ya. Jadi mudah-mudahan terbantu. Termasuk tadi ya misalkan yang bapak-bapak yang sibuk untuk menemui responden tidak
terjadwal waktu dengan baik, sebenarnya kita ada bisa fasilitasi dengan dokumen namanya PEPI Mbak ya. Pendaftaran dengan dokumen, dokumen itu bisa ditinggal, kemudian diisi oleh yang masing-masing ya, atau kita fasilitasi dengan ya Kewi, nanti Bapak minta nomor handphonenya, kami kirim linknya gitu. Jadi kalau memang itu ya pokoknya nggak dipersulit lah Mbak. Jadi alhamdulillah ya tadi Bu siapa Rani ya? Siapa tadi? Iya, Rani Hanifah. Bu Rani Hanifah, mudah-mudahan seluruh responden kayak Bu Rani ini ya memberikan informasi yang sangat membantu kami. Terima kasih. Baik, ini untuk diketahui masyarakat juga ya Pak ya, apakah ada saluran aduan ataupun hotline atau layanan verifikasi resmi yang bisa dihubungi warga secara cepat saat ragu dengan identitas petugas yang datang ke rumah nih Pak? Makasih Mbak. Ada Mbak, setiap kami di kecamatan selalu menunjuk penanggung jawab kecamatannya. Ya kayak di Pak Pani itu kan jiwa ya, jadi KSK-nya. pasti KSK-nya. Jadi silahkan nanti menghubungi nomor di BPS juga ada ya, nomor pengaduan juga ada. Silakan buka web aja lah ya, web BPS ya web, biar kami juga mensosialisasikan kita punya web yang di situ bisa mengadu, whistleblower ya sekarang istilahnya. Silahkan Pak ya, kalau ragu ya, kalaupun ngadu ke Pak Camat juga boleh Pak ya, Pak Camat Cako, Pak Camat, semuanya camat siap membantu ya, karena itu bentuk kita dukungan terhadap BPS yang langsung disampaikan ke Pak Wali, ke seluruh aparat di Kota Palembang. Baik, Pak Edi, Pak Rahman dan juga Pak Marwan ya, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri kami ingin meminta closing statement ya, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan sensus ekonomi 2026. Mungkin silakan Pak Marwan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Mungkin yang dapat kami sampaikan ke masyarakat yang jelas, tolong kepada seluruh masyarakat dapat terima petugas kita, berikan informasi yang baik dan dengan kondisi yang sebenarnya, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data yang Anda berikan itu dijamin oleh undang-undang. Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, untuk Pak Rahman silakan. Baik, terima kasih. Khusus kepada warga masyarakat kami di Kecamatan Sako, karena ini program nasional sensus ekonomi tahun 2026, mohon kerjasamanya, mohon bantuan, mohon partisipasinya untuk menerima petugas, kedatangan petugas. Kaitannya memang untuk mendata terkait masalah-masalah ekonomi. Jangan khawatir, jangan takut akan disalahgunakan datanya atau dengan ya dimacam-macamin lah artinya. Dan pastikan memang petugas yang datang itu memang petugas resmi dari BPS, dan harapan kami kita semua terutama di Sako ekonomi bisa bertumbuh, dan hasil daripada sensus ekonomi ini juga akan berdampak luas ya, menjadi kado kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berupa data yang valid, hasil daripada kerja kawan-kawan PPL, PML, petugas sensus yang ada di lapangan. Amin. Warga masyarakat terus berikan dukungan, terus berikan transparansi dan keterbukaan terkait dengan pendataan sensus ekonomi. Demikian. Baik, Pak Edi silakan untuk closing statement ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, siap Mbak. Ini sudah lengkap semua Bapak Ibu. Jadi saya bingung tuh mau ngomong apa. Yang penting begini Bapak Ibu semua, kita ayo, kalau bahasa Jawanya itu saya ekoproyo Mbak ya. Ayo kita bersama-sama membangun dengan data. Kami akan bertugas sebaik mungkin. Jadi kalau ada yang bermasalah silakan mengadu ke BPS, dan saya juga perlu dukungan dari Bapak Ibu selaku responden nanti ya, untuk memberikan data yang sejujurnya, data yang benar, agar yang dikatakan Pak Pani tadi, arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa tepat sasaran. Jadi ayo kita bersama bisa karena kita bersama. Mungkin itu Mbak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rahman, Pak Edi dan Pak Marwan ya atas waktunya di kesempatan hari ini, atas informasi-informasinya juga. Terima kasih, semoga sukses sampai akhir ya sensus ekonomi 2026 ini. Selamat bertugas kembali, saya izin akhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pendengar, diskusi yang luar biasa hari ini memberikan kita banyak jawaban, mulai dari keresahan soal keamanan data, kesiapan petugas di lapangan, hingga pentingnya peran kita semua sebagai warga untuk menyambut petugas sensus dengan hangat. Pesan utamanya jelas, jangan ragu, jangan takut. Data yang kita berikan hari ini adalah kompas bagi arah bisnis dan ekonomi Palembang di masa mendatang. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami ucapkan untuk Pak Edi Subeno, Pak Rahman Hidayat Pane, dan juga Pak Marwan yang sudah hadir dan menjawab kekhawatiran kita semua secara transparan. Sambut petugasnya, berikan data yang jujur untuk Palembang yang lebih maju. Saya Ega Duyanti, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu di Palembang Menyapa berikutnya. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Nusa